Salman, Masya Allah. Oh. Masya Allah, Salman dari mana? Dari rumah, Pak. Oh, dari rumah. Kok bisa sampai di sini? Karena tujuan saya ingin menemui Bapak, Pak. Masya Allah, Salman cari saya sampai di kebun. Iya, Pak. Masya Allah, oke, makasih Salman. Ya, Pak. Ada perlunya Salman? Insya Allah ada, Pak. Oh ya, oke. Kita duduk di sana. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Arif. Iya, Pak. Allahu Akbar, barakallah, barakallah. Andi Arif tiba-tiba datang ke sini. Kenapa Andi Arif? Tujuan saya cari Bapak. Oh, jadi Arif datang ke sini cari saya. Iya, Pak. Gimana kabarnya Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya lihat wajahmu agak galau begitu. Iya, Pak. Gara-gara kuliah online, Pak. Oh, jadi gara-gara kuliah online Andi Arif sampai galau begitu. Iya, Pak. Oh iya, ada mungkin perlunya sama saya Andi Arif? Ya, tentang bagaimana Pak kuliah offline ini. Oh, begitu. Oke, kita duduk di sana. Iya, Pak. Ya, ayo. Salman, apa mau disampaikan ke saya hari ini? Ya, mohon maaf, Pak. Sebelumnya ada yang ingin saya konsultasikan, Pak. Oh, mau dikonsultasikan. Ya, apa itu Salman? Tentang kuliah online ini, Pak. Karena tidak efektif sekali, Pak. Tentang kuliah online ini. Menurut saya itu jenuh sekali, Pak. Dengan keadaan yang terjadi hari ini, Pak. Iya. Oh, begitu. Tapi ini kalau mau konsultasi nih Salman, ini saya sudah mau pulang, ini sudah menjelang malam ini. Jadi bisa saya bertanya, Pak, tentang mata kuliah agama Islam ini sebelum kita pulang, Pak? Oh, boleh. Ya, tentang mata kuliah agama Islam, bolehlah. Ya, silakan. Salman, apa yang mau ditanyakan Salman? Bagaimana visi orang beriman dan visi orang kafir, Pak? Oh iya, jadi visi orang beriman dan visi orang kafir. Oke, baik Salman. Iya, begitu Salman. Kalau ini Andi Arif gimana? Apa yang mau disampaikan ke saya hari ini Arif? Andi Arif. Sama Pak tentang kuliah online juga ini, Pak. Saya merasa resah, Pak. Merasa resah dengan kuliah online. Pak. Kenapa Andi Arif? Kenapa? Kuliah online ini merasa kurangnya mendapat ilmu, Pak. Oh, kurang. Karena tidak tertatap muka secara langsung. Oh iya. Jadi kurangnya ilmu yang kita dapat. Jadi saya datang ke sini, Pak, untuk konsultasi bagaimana supaya kita bisa bertatap muka kuliah offline atau secara langsung. Oh iya. Jadi kalian memang sudah seperti mendesak untuk kuliah offline atau kuliah secara langsung ya, dalam kelas. Oke. Cuma hari ini Salman, Andi Arif ini sudah menjelang malam ini. Ini sudah menjelang malam. Saya di sana sudah mau pulang tadi nih Andi Arif dengan Salman. Gimana? Saya minta maaf, Pak. Bisa minta waktunya sedikit, Pak. Bolehlah, untuk ini sebelum saya pulang boleh kita diskusi sedikit. Ya, silakan Andi Arif. Pertanyaan saya, Pak, tentang agama Islam. Oh iya, benar. Pertanyaan saya adalah mengapa orang Islam sekarang banyak yang tidak konsisten atau istiqomah dalam mengerjakan sesuatu? Oh, begitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Artinya banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi tidak istiqomah dengan keislamannya. Pak, ya. Oh iya, bagus ini. Oke, baik. Saya kira masih ada waktu sebelum kita pulang. Saya ingin sampaikan dulu dan sedikit cerahkan. Ya, jadi begini Salman, ya, Pak. Bahwa memang orang-orang beriman dan orang kafir tentu mereka berbeda. Pertama, ya namanya orang beriman, ia adalah orang yang yakin sepenuhnya kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan Sang Pengatur segala kejadian yang ada di alam ini. Orang kafir ya mengingkari itu, mereka tidak percaya begitu. Salman merasa orang beriman atau tidak? Insya Allah beriman, Pak. Beriman, Masya Allah. Yakin bahwa Allah yang mengatur segala pergerakan yang ada di alam semesta ini? Yakin, Pak. Nah, itu salah satu ciri orang beriman. Oh, iya. Ya, jadi sebaliknya orang kafir bahkan ateis, mereka
tidak percaya Tuhan begitu. Jadi mereka menganggap bahwa alam semesta ini ya memang ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, sehingga mereka tidak perlu percaya kepada Tuhan. Itulah mereka dianggap sebagai orang-orang yang ateis begitu. Visi orang beriman, saya kira visi orang beriman itu adalah visi yang jangka panjang dan visi yang sangat cerdas begitu. Karena visi orang beriman itu dia betul-betul menjangkau dunia dan akhirat. Jadi visi orang beriman itu melewati batas. Visi orang beriman melewati batas antara dunia dan akhirat. Orang beriman ketika di dunia ini mereka yakin setiap melakukan kebaikan, yang mereka yakin bahwa kebaikan itu menjadi investasi dunia dan sekaligus ukhrawi. Jadi orang beriman berbuat baik di dunia dapat, insya Allah di akhirat pun dapat. Jadi visi orang beriman seperti itu. Karena orang beriman yakin dengan janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat lahum magfiratu wa ajrun azim. Orang beriman yakin terhadap ya setiap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman ya mereka akan selalu menjaga diri agar mereka menjadi orang yang soleh begitu. Orang kafir tidak, visi mereka hanya sebatas dunia. Itulah mengapa orang kafir dan ateis mereka menghalalkan segala cara karena mereka menganggap bahwa akhirat itu tidak ada. Sehingga kalau mereka gagal bahagia di dunia, ya mereka akan gagal untuk selamanya. Maka orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu berusaha dengan sekuat tenaga agar mereka bisa bahagia di dunia. Karena kesempatan hidup ya hanya sekali di dunia. Itulah mereka tidak mau dibatasi dengan hukum haram, halal. Mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya untuk bisa bahagia di dunia. Dan itu adalah dalam pandangan kita ya mereka adalah orang-orang yang sesat, telah salah membangun keyakinan, telah salah dalam membangun kerangka berpikir. Jadi begitu Salman. Ya, Pak. Oke. Gimana Arif? Apa tadi pertanyaannya Andi Arif? Pertanyaan saya tadi itu Pak, mengapa orang Islam sekarang banyak yang tidak konsisten atau istiqomah dalam keislamannya? Banyak orang Islam yang tidak istiqomah. Ya, memang seperti itu. Makanya kan umat Islam ini banyak tapi tidak punya mutu begitu. Kalau dalam bahasa penelitiannya kita mayoritas tapi tidak punya kualitas begitu. Banyak orang Islam tapi tidak istiqomah terhadap keislamannya. Banyak orang Islam tapi kita seperti gagal membangun peradaban yang itu bisa dianggap sebagai peradaban yang Islami gitu. Mengapa demikian? Karena begini, Islam sebenarnya ini kan adalah sebuah pilihan. Andi Arif, karena Islam adalah sebuah pilihan, begitu kita memilih Islam, maka kita harus ya mengerahkan segala kekuatan kita, konsentrasi kita, ya segala energi kita untuk betul-betul menjaga Islam yang kita yakini. Itulah sebabnya ya Islam itu yang menjadi pilihan orang-orang yang beriman, maka insya Allah ya keimanannya, ibadahnya dan akhlaknya menjadi relevan, akan terbangun dengan sangat baik. Orang beriman. Mengapa orang Islam itu mengaku Islam tapi kualitas keislamannya tidak ada? Itu karena mereka tidak pernah memilih Islam. Sama dengan kita memilih jodoh, Arif. Coba bagaimana maksudnya itu Pak jodoh? Ya maksudnya jodoh kalau kita memilih seorang perempuan katakanlah atau akhwat sebagai istri kita, itu pilihan kita. Karena dia adalah pilihan kita, kita akan menjaga dia. Kita akan menjaga dia, memastikan bahwa tidak ada yang ganggu pilihan kita. Memastikan bahwa pilihan kita akan selalu bersama-sama dengan kita. Itu namanya pilihan. Jadi Islam ini saya tanya, pernahkah kalian memilih Islam? Pernah enggak? Pernah Pak. Pernah. Bagaimana caranya itu? Ya kalau menurut saya Islam itu biar tidak dipilih, karena kita ini sudah Islam memang Pak. Ya itu namanya ya keislaman yang memang sudah harus dibaharui. Kenapa? Karena kadang-kadang kita Islam, jangan-jangan kita Islam KTP.
Islam, Islam. Apa buktinya? KTP. Islam, Islam. Buktinya apa? Nenek, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Jangan-jangan kita adalah Islam keturunan. Kamu Islam ya Islam. Islam apa? Jangan-jangan hanya mengaku sebagai Islam. Hanya Islam pengakuan, tapi tentang bagaimana Islam dalam dirinya itu sama sekali tidak ada. Maka Islam itu harus dipilih. Begitu kita memilih Islam, maka apapun yang kita lakukan dalam segala sendi-sendi kehidupan kita betul-betul mencerminkan ya keislaman itu. Ya, bukankah Allah kan menyuruh kita masuk dalam Islam dengan sempurna? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Artinya segala dimensi kehidupan kita betul-betul Islamkan. Di kantor harus kita Islam. Apapun proses yang kita lakukan di dunia ini harus selamat. Maka bagaimana dia selamat? Maka semuanya harus dijalankan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Saya kira begitu ya, Salman dan Andi Arif. Sedikit Ya, pertanyaan, gimana Salman? Begini Pak, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian kita bertakwa kepadanya Pak? Beriman dan bertakwa. Iya, Jadi Pak. iman itu adalah keyakinan. Iya Pak. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana caranya? Kita ucapkan dengan lisan. Kita iman kepada Allah dan itu dibenarkan oleh hati. Tertanam keyakinan itu dalam hati. Dan kemudian keimanan yang tertanam dalam hati dia akan dibuktikan dengan segala yang kita nampakkan dalam bentuk akhlak kita sehari-hari. Jadi ya seperti itu. Yep. Orang beriman harus menjaga akhlaknya. Ya demikian. Gimana Andi Arif? Iya Pak. Sudah bisa dipahami? Insyaallah Pak. Ya nanti. Saya kira pertemuan kita hari ini saya juga tidak menduga kalian bisa ke sini. Iya Pak. Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Bagaimana tadi perjalanan dari bawah sana? Sungguh Seru. Sungguh seru Pak. Jadi betul-betul Insyaallah Pak. ada suka dukanya. Iya Pak. Luar biasa. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya Andi Arif dan Salman sudah bisa datang dan menemui saya di sini. Jalan-jalan ke rumah ya. Iya Pak. Oke, sampai ketemu lagi nanti di kelas. Iya Pak. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dulu, mana kacamata tadi Salman? Kacamata dulu berbicara ini. Ya. MMC menyapa dari lereng bukit Sabilambo, Kabupaten Kolaka, Wonua, Serume, Bumi Mekongga. Ada Salman hari ini yang telah datang memperjuangkan kuliah offline. Dan ada Andi Arif. Masya Allah. Andi Arif jangan lagi galau ya. Iya Pak. Jadi hari ini kita sudah kuliah di sini. Bayangkan kuliah offline di kebun, 2 mahasiswa yang datang. Masya Allah, luar biasa. Oke, Andi Arif, Iya, Pak. Salman, sampai ketemu besok di Iya, Pak. auditorium USN Kolaka dalam kuliah offline. Offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.